Wasallam menjadi utusannya karena Allah telah mensucikan Rasulullah Ayatnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya. Ayat apanya? Berarti Anda fitnah yang keji. Sudah ini buktinya. Sungguh Anda memfitnah Al-Quran dan Muhammad. Silakan. Di Quran surat berapa? Surat apa ayat berapa? Oke, sebentar. Saya tanya sama Rijal dulu. Rijal, pernah nggak Al-Quran menarasikan, menyebutkan bahwa Muhammad seorang yang suci? Pernah nggak? Iya, itu makanya aku katakan suci dari apa? Kalau ucapan-ucapan Nabi kami, ucapan yang dikeluarkan untuk masalah-masalah keimanan atau... Rijal, pertanyaan saya, pernahkah Al-Quran menarasikan bahwa Muhammad orang yang suci? Ini siapa nama kamu siapa? Nih, Edi. Edis TV. Namamu Edi ya? Edis TV. Edis. Ya. Edis, dengar sini ya Edis. Edis ya dengar ya. Kalau kau nggak paham juga apa yang Bunda cakap, ya dengar ya Bunda cakap ya. Kutanyalah kau. Aku tanya nih kau ini. Jangan kemana-mana dulu Bu Allah Santi. Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya tanya, di Jangan Quran dulu, mana aku ada cakap. narasi Dengar dulu Muhammad aku cakap. orang yang suci? Yuk. Dengar dulu ku cakap supaya kamu paham. Aduh, setelah Rijal memfitnah, sekarang giliran Anda memfitnah Muhammad. Rijal memfitnah Muhammad, katanya Muhammad nyuruh minum darah. Sekarang Anda memfitnah Muhammad. Jangan sejebak. Oke, kalau gitu sekarang Jaga begini, mulut kamu ya. Bu Santi, sekarang begini. Jangan. Tunjukkan di Apa ayat lagi? berapa, surat berapa yang mengatakan bahwa Muhammad seorang yang suci. Kan Bunda sudah cakap tadi. Tidak Kalau Muhammad ada. Oke, sekarang coba buka Quran surat Maryam ayat yang ke-17. Surah Ketika- Maryam. Juz ya. berapa itu? Surat Maryam, surat yang ke-19. Oh, surah Maryam ayat 19. Ya, di situ dikatakan apa? Ketika seorang ruhana menjelma di hadapan Maryam, dia berkata, Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Sesungguhnya saya ini utusan dari Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi Al-Quran menyebutkan bahwa orang yang suci itu hanyalah Isa. Anda bilang Muhammad. Sungguh Anda melakukan fitnah yang nyata. 19-an. Oke. 17. Ayat 17. Oh, 17. Lalu dia memasang tabir. Surah Maryam kan? Ya, 17-18 coba. Ayat 17 kan? Ayat 17. Dimulai dari 17. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna, yaitu malaikat. Ya, Malaikat 19-nya. ini, 18-nya. 19. 18. 19. 19 ya? 18-nya. Oh, 18. Oke. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Oke? 19. Masuk ke ayat 19. Oke. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Yang Ya. suci, betul. Hah? Suci betul nggak? Ya suci, betul. Siapa yang suci di situ? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, bukan Muhammad. Sejak kapan dalam Al-Quran Muhammad suci? Surat berapa, ayat berapa ada Muhammad suci? Kalau ada, saya lompat dari Monas. Anda saja tidak mau minum darah Muhammad. Najis kata Anda meminum darah Muhammad, betul? Najis kata Anda meminum kencing Muhammad, betul? Terus kenapa sekarang Anda bilang Muhammad suci? Di Quran surat berapa Ya Muhammad Allah, suci? ya Ayo. Tuhanku. Allah telah waktu Rasulullah sudah umur 2 Ibu tahun. Santi yang cantik walaupun sudah hampir 60 tahun tapi masih cantik saja. Dengar. Ibu sudah hampir 60 tapi cantiknya macam 17 tahun. Dengar. Kita lihat semua ini. Ibu ini walaupun hampir 60 tapi masih cantik jelita. Macam kayak masa anak SMA. Oke? Sekarang begini.
Di dalam Al-Quran tidak pernah ada sebuah narasi bahwa Muhammad itu orang yang suci. Nggak pernah ada. Jangan difitnah Al-Quran itu. Sungguh Anda fitnah yang nyata. Nggak ada. Sayangku. Coba di Quran surat berapa? Dalam kitab suci Al-Quran. Oke, Aku di Quran mengatakan surat di berapa dalam- ada ayat yang mengatakan Muhammad orang yang suci? Di mana? Sayang, aku bukan mengatakan dalam kitab suci Al-Quran ya. Yang Baca saya sejarah tanya di dalam Rasulullah. Al-Quran. Tidak ada. Kamu yang tak paham cakap Bunda. Kamu yang tak paham. Apa yang Bunda cakap tadi? Kalau Kenapa? ada orang mengatakan Muhammad itu suci, maka lebih suci Allah, betul? Ya Allah lebih suci. Oke, sekarang Isa suci nggak? Isa suci? Allah suci nggak? Suci? Nah, berarti kesimpulannya yang suci adalah Isa dan Allah, betul? Ya betul. Muhammad nggak Rasulullah. suci. Siapa cakap Rasulullah? Oke, di mana? suci? Di Quran surat berapa Muhammad suci? Di mana? makanya buka aplikasi. Aku nggak ada di Saya sini. lompat dari Monas kalau ada di Quran Muhammad orang suci. Ayo, lompat Iya, dari buka Monas. Ayo. buka aplikasi. Silakan. Sejarah Quran surat Rasulullah. berapa? Quran surat berapa? Ayo. Bukan Quran ya. Sejarah Rasulullah, Adi. Berarti Quran tidak laku lagi. Berarti Quran tidak layak, Allah. tidak bisa dipercaya lagi. Berarti Al-Quran tidak bisa menjelaskan segala sesuatu. Aduh, meninggal dunia ini saudara-saudara. Edisi Katanya kami. Al-Quran itu Edisi. lengkap, menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, tapi Muslim nggak percaya, saudara-saudara. edisi apa yang Mereka Bunda mencari katakan? petunjuk-petunjuk Apa dari yang buku-buku Bunda yang lain, saudara. Coba. Coba. Dengar dulu ke cakap ya. Dengan Dengar ya. Maryam Dengar Bunda 19 cakap ini. ya. Apa Dengar yang Bunda ingin cakap. Anda tunjukkan dengan surat Maryam 19 ini? Apa yang ingin Anda tunjukkan? Di Karena di situ dalam surat Maryam ini Rijal, di situ Jelas, pernyataan Dia bahwa mengatakan. Isa itu adalah orang yang suci, tanpa dosa, Benar, suci. Sekarang, apakah pernah disebutkan Muhammad orang yang suci? benar, Nabi Isa itu adalah orang yang suci. Oke, Beda Muhammad suci dengan nggak? Yesus. Muhammad suci nggak? Sebentar, Muhammad suci bukan nggak? merujuk kepada Yesus. Sebentar, Enggak, aku Muhammad tanya suci dulu, atau kau tidak, jangan Rijal? merujuk. Jawab dulu. Enggak, ntar dulu. Kau jangan framing. Umat, kasihan ini umat yang nonton sudah 18.000 orang ini di TikTok live. Iya, makanya Kasihan kau mereka framing. ini. Coba saya tanya, apakah Muhammad suci? Enggak. Suci. Nabi Di mana Isa dalilnya ini dia memang suci? Mana dalilnya? Bukan dalam dalil. Dalam apa? Dalam sejarah. Oh, sejarah mana tunjukkan bahwa Muhammad Rijal, orang yang suci, Rijal, mana tunjukkan. Rijal. Coba. Rijal, mungkin ini Rijal, dari ini Rijal. Coba. Apa? Apa? Itu loh, Apa? malaikat Apa? Jibril itu loh. Malaikat. Rijal, jangan dikaca dulu. Kamu itu Rijal tentang itu malaikat kan masa Rasulullah SAW dia baru umur 2 tahun, ada Allah menurunkan 2 malaikat, dia dibedah itu loh perutnya, di situ Allah sucikan dia, dibuangkan itu semua yang ada dalam tubuhnya, dan Allah telah masukkan nur cahaya nur Muhammad itu di dalam tubuhnya Rasulullah itu pada umur 2 tahun. Oke, baik, saya tanggapi. Masa itu Saya tanggapi. itu dalil itu dalam dalam surah mana itu? Baik, saya tanggapi. Bunda pernah ingat itu dalam pelajaran di madrasah itu? Baik, artinya Muhammad dadanya dibelah, kemudian diambil hatinya Iya. terus dicuci, betul? Pakai air jam-jam. Dengar dulu masuk ke kecakap, sana, bukan Des. diambil hatinya, disuci dalam dadanya, disuci. Tapi Dadanya Allah- dicuci? Disuci dalamnya itu dicuci Iya, oleh dadanya malaikat yang dibelah, dua itu. dicuci. Badannya buka lah itu apanya. Macam Aku Tom bukunya dan nggak ada di Jerry. sini. Dengar dulu, dadanya dibelah, dicuci. Iya, dibedah dia, disuci. Agar Jadi cara mencucikan Dicuci diri dan harus ngambang, ke rumah sakit. Oh, berarti besok Pak dokter, ada, saya punya ada, penyakit jangan, dengki. jangan, Tolong dulu jangan, bedah apa? dada saya gitu. Tak ada. dalam, Kamu ya jangan dalam kau. surat Maryam 19 ini, Dis, apa yang ingin Berarti kau tunjukkan? tadinya di Kan hatinya kau Muhammad tadi ada ingin kotoran. Itu tujuan Allah disucikan. Tadi itu katanya begitu. disucikan. Kau tahu Gimana nggak? sih, Bu Santi? dengar dulu Bu Bunda cakap. Santi, Edi, dengar Bu, Edi. Bu, dengarkan. Ini ujian pelan ya Bu ya. Pelan, ini. Muhammad dadanya dibelah. Kemudian dibersihkan, Iya. dibersihkan dadanya, betul? Dibersihkan di dalam dadanya dia itu. Oke, Di- dada, di- tadinya dibersihkan ada apa? semua. Kotoran. Apa Tadinya ada kotoran di dada Muhammad. Ya mana aku tahu itu ada kotoran, itu ceritanya. Besok saya ngomong Aku tak sama baca istri sampai saya. habis. Dengar.
besok saya ngomong sama istri saya, Bu, kenapa itu piring-piring dikeluarin? Bukannya udah bersih, mau dicuci lagi. Loh, udah bersih kok dicuci-cuci lagi. Sekarang, kalau memang dada Muhammad sudah bersih, kenapa dibelah dan dicuci? Itu namanya kurang kerjaan. Betul. Ya, kembali ke Maryam 19 ini. Kembali ke surat Maryam 19. Kan kau yang bawa rujukan surat Maryam 19, oke. Oke. Apa yang ingin kau tunjukkan di sini? Apa kau ingin mengatakan bahwa Nabi Isa itu benar, Nabi Isa itu suci? Baik. Tapi apakah kau ingin menyamakan menurut Al-Qur'an, Isa itu adalah seorang yang suci. Berarti dia tanpa dosa, tanpa cacat, suci, betul? Ini masalah kelahirannya. Iya, masalah saya tanya, berarti betul dia suci, artinya dia tanpa dosa, tanpa cacat, betul? Enggak, kau ingin menyamakan. Kan belit-belit kan? Bukan belit-belit. Kenapa sih kalian berbelit-belit? Edi, otak kami yang tumpul. Bukan belit-belit. Oke, ya sudah, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, ada nggak penyebutan dalam Al-Quran bahwa Muhammad orang yang suci? Dalam Al-Quran itu yang ini dia kronologinya. Aku bilang tadi, Al-Quran menceritakan kepada kami. Bahkan Al-Quran menyebutkan bahwa Muhammad itu, dia akan dibersihkan dari dosa-dosanya. Betul? Berarti dia berdosa nggak? Berarti dia berdosa nggak? Ada itu kapan? Aduh. Nih, saya tunjukkan ayat dalam Al-Quran bahwasanya Muhammad berdosa. Nih, sebentar. Saya tunjukkan ayatnya. Kalian ini nggak tahu apa-apa. Edisi. Ya, Pak. Ya, gimana? Edi, kamu ini kan Bunda nilai otak kamu macam anti kau dengan Muhammad. Mudah-mudahan Allah saya akan tidak berikan hidayah anti, untuk yang kamu. saya katakan apa yang sebenarnya kepada Muhammad. Tapi karena kami belum menguasai apa isi kandungan dalam kitab suci Al-Quran. Jadi jangan kau tanya sampai apa kali mau monopoli gitu. Baik, sebentar. Saya bukakan kita ayat pelajari Al-Quran dulu ya. dong. Nih, saya akan bukakan ayat Kamu Al-Quran. terus Coba Rizal monopoli. bukakan. Sebentar. Coba bukakan Quran. Di dalam Quran surat. Bentar. Surah apa? Sebentar. Surat berapa itu teman-teman, sabar ya. Sebelum itu aku tanya kau ya, apa Edi? Kau anti dengan Muhammad ke Rasulullah SAW? Aku tanya kamu, cakap jujur. Kalau kau anti di dalam dirimu, memang kau susah, kau tak akan bisa menerima Muhammad. Coba nih. Coba baca dulu Quran surat yang ke. Nih. Apa namanya? Surah Quran apa? surat Al-Fat ayat yang kedua. Al-Fat. Ya. Al-Fat juz. Rijal. Al-Fat itu juz keberapa? Al-Fat itu juz keberapa tuh Rijal? Al-Fat. Surat ke-48. Al-Fat itu juz 26. Juz 26. Ya. Al-Fat halaman 1079. Halaman 1079 ya, tunggu dulu. Tapi aku suka macam ini, akhirnya mau tak mau dibuka juga Al-Quran ya kan? Silakan. Kalau nggak ada kayak gini nggak kita 1079. Jauh kali. 1079. Ambil kopi dulu teman-teman, ambil airnya, ambil kacang gorengnya, ya kan? Terus besarin di TV-nya biar makin seru kamu kita. nggak puasa ke? Edi, kamu tak puasa ke Edi? Muhammad aja, Kamu tak emang puasa, Muhammad Kadi? puasa dalam Quran? Memangnya Edi, aku Muhammad tanya, puasa kamu dalam puasa Al-Quran? Tunjuk Edi, dalilnya aku tanya kamu di dalam Quran Muhammad puasa di mana? Aku tanya kamu. Iya. Kau tanya Muhammad. Saya Aku tanya nggak kamu. Kamu puasa bulan nggak? Ramadan enggak. Ya, silakan. Sayang, aku ada tahu dalam kitab Injil. Coba mengatakan- silakan baca dulu surat Al-Fat, yuk. Al-Fat ayat yang kedua. Tunggu dulu lah. Oh, 1079 Hmm. tadi kan? Silakan. Ayat 26. 1079. Lihat itu Rijal. Lihat itu usahanya itu loh, membuka Al-Qur'an loh, sampai tebelnya Al-Qur'annya itu, lihat itu. Yang penting kan kita pelajari. Kamu nih banyak kali congeh kamu. Coba, ayo. Des. Kau Ayat berapa tadi itu? sejarah nggak? Ayat Selagi- kedua, Al-Fat ayat yang kedua. Dibaca yang dari pertama saja. Pertama dan kedua, ayo. Oke. Baca Rijal.
Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Terus, ayat keduanya. Agar Allah memberikan ampun kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Oke, siapa di situ dosa? Siapa di situ? Menyempurnakan nikmatnya Muhammad. atasmu Dosanya dan Muhammad. Ya. Berarti Muhammad Agar punya Allah dosa memberikan nggak? ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Berarti serta Muhammad berdosa nggak? menyempurnakan nikmatnya. Berarti atasmu Muhammad berdosa dan nggak? Apa? Berarti Muhammad Apa berdosa nggak menurut ayat itu? Tapi kan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Iya, wa taala. tadinya dia berdosa atau tidak? Iya. Sebelum dia diangkat jadi Rasulullah. Jangan kau katakan Sebelum diangkat Muhammad jadi orang yang Rasulullah. suci. Oh, Tapi sudah gimana? diangkat jadi suci kan? Oke, tunjukkan di mana. Sama juga Di mana? dengan Nabi Musa, Nabi Abraham. Dengar. Dengar ya, dengar. Saya kasih tahu tentang Muhammad. Menurut orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad nih, Bang Rijal dan Bu Santi. Menurut masyarakat yang hidup di sekitar Muhammad, apa kata mereka? Iya. Sungguh Muhammad itu adalah orang yang kena sihir, betul? Betul nggak? Betul ke Rijal? Betul nggak Rijal? Betul ke? Rijal, betul ke tuh Nabi Muhammad telah pernah kena sihir? Ya, Baru benar, kali ini benar. Rijal, Bunda dengar Rijal? Ya, Benar kali ya? benar Bunda, benar. Benar. Iya. Kenapa Bunda di sekolah madrasah tak ada pun Bunda pelajari Karena sirah disembunyikan, Rasulullah? takut Bunda masuk Kristen. Gimana sih? Walaupun Bunda tahu sejarah itu Bunda nggak masuk Kristen, Meh. Loh. Dengar ya, Bu Santi, dengarkan. Menurut orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad, Al-Quran itu tiada lain adalah sihir, betul? Betul nggak? Itu nggak percaya aku. Kalau Enggak, Al-Quran orang-orang tidak kan sihir. mengatakan demikian, tapi nyatanya betul Muhammad kena sihir. Rijal. Lu gimana sih? Mereka menuduh Rijal. Muhammad itu Diam, katanya, diam kata dulu, mereka diam. Muhammad Diam dulu, itu kalau Edi. adalah orang gila. Muhammad itu orang yang kena sihir menurut mereka, betul? Betul? Edi, diam dulu ya. Boleh Bunda cakap dulu sama si Rijal. Sebab kamu itu kan non-Muslim. Rijal, betul ke Rasulullah pernah kena sihir? Kenapa Bunda nggak pernah dengar dalam pelajaran sekolah? Pernah Bunda. Apapun yang menimpa Nabi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memberi pelajaran buat orang-orang Islam. Nabi kita kena sihir, kemudian dengan Al-Quran dia obati sendiri Kena sihirnya dengan izin sihir. Allah. Berarti betul lah, dengar. Berarti benarlah tuduhan. Sebentar Bunda, sebentar Bu. Berarti benarlah tuduhan orang-orang, tuduhan masyarakat bahwa Muhammad itu kena sihir. Betul. Betul. Gimana? Diamlah dulu kamu. Moncoh aja kau di situ. Lo gimana Rijal. sih? Yo. Rijal, Bunda yang Bunda pernah dengar, cucunya Rasulullah yang pernah kena sihir. Itu yang Bunda dengar. Makanya Rasulullah mengobati cucunya Rasulullah. Itu yang Bunda dengar, iya ada. Tapi kalau Rasulullah kena sihir, itu Bunda tak pernah dengar langsung. Itu yang Bunda yang apa? Tak bisa Bunda terima. Tapi kalau dicakap katanya Rasulullah pernah mengobati cucunya Rasulullah. Itu memang iya. Cucunya Rasulullah memang pernah kena sihir. Jadi gini Rijal, Bunda takut macam ini tau Rijal. Ini para ulama, dia mensiarkan itu, dia cakap dengan bahasa yang apa tau, maksudnya contoh lah, ini contoh ya Rijal ya. Pernah dulu ini kita stopkan dulu ya Edi, stopkan dulu ya yang gini ya, untuk bagi gambaran sama Bunda ya dulu ya. Dulu Bunda pernah pergi mendengar ceramah di Malaysia nih loh, dalam Malaysia. Di dalam ceramah itu Ustadz ini mufti tau. Ustadz ini seorang mufti Perak. Dia mengatakan, itu Bunda seorang aja orang Indonesia ya, semuanya orang Melayu ya. Di situ mengatakan, katanya Rasulullah SAW selepas dia mencium istrinya, katanya dia terus pergi sholat. Jadi, tuh kan cara penyampaian,
dia selepas dia mencium istrinya, dia terus menegakkan sholat. Itu Ustadz itu menyampaikan itu dakwah itu. Bunda nggak bisa terima. Bertentangan dengan Bunda kan. Jadi situ yang hari-hari situ semua itu kan orang-orang Melayu. Jadi Bunda diam aja sampai Bunda dengar aja sampai habis itu dakwah itu ya. Jadi dibagilah peluang untuk bercakap. Udah. Silakan siapa yang mau bertanya. Bunda langsung lepas. Bunda tak peduli. Nah. Terus Bunda ambil itu mikrofon itu Bunda tanya. Ustadz saya nak tanya. Ustadz cakap tadi Rasulullah SAW lepas mencium istrinya, dia terus menegakkan sholat. Ada tak dia melepas ciumkan istrinya dalam keadaan dia beralas? Maksud saya dia pakai tudung? Atau langsung bersentuhan dengan kulit tubuhnya? Itu saya tanya pada Ustadz. Oh itu saya tidak tahu. Ustadz minta maaf. Kalau Ustadz mendakwakan ini, belum tentu orang di sini Ustadz bisa menerima. Nanti dianggapnya itu Ustadz, oh udah diciumnya istrinya, terus menegakkan sholat. Jadi itu pemahamannya. Tapi begini, saya tanggapi Bu Santi. Begini, kenapa kulit perempuan itu, mengapa kalian anggap dia itu najis? Bagaimana mungkin ketika bersentuhan dengan kulit wanita, maka kamu sholatmu batal? Seolah-olah wanita ini dianggap sebagai kenajisan. Kenapa? Oke. Di dalam sebuah hadis. Oke, boleh Bunda sebentar, jawab. sebentar Bunda dulu. jawab. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang sholat, kalau ada yang lewat di hadapan dia, hanya ada 3 hal yang bisa membatalkan jika seseorang lewat di hadapan dia. Pertama, keledai. Yang kedua, anjing hitam. Dan yang ketiga adalah seorang wanita. Lalu Aisyah berkata, Aisyah marah. Mengapa kamu samakan kami wanita ini dengan anjing dan keledai? Lihat. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa 3 hal yang bisa membatalkan kalian sholat. Anjing hitam, keledai, dan wanita. Kenapa wanita menjadi satu tim dengan anjing dan keledai? Ayo silakan jawab. Coba. Bunda, oke Rizal, bagi bilang Bunda cakap sama Edi. Edi, tadi kau tanya, kenapa sholat bersentuhan dengan kulit wanita batal sholatnya? Kan itu pertanyaanmu tadi kan? Oke. Kalau tak batal itu sholatnya, untuk apa diajarkan ijab kabul? Berarti wanita itu najis. Karena diajarkan ijab kabul itu. Kalau memang dia itu muhrim yang baru dikatakan tidak batal. Berarti wanita itu Kalau najis. Kalau dia bukan muhrim, macam kamu dengan Bunda. Iya, Kamu berarti bukan wanita muhrim, itu Bunda. najis, Bu. Najiskah wanita itu? Bukan dikatakan najis. Kenapa dia membatalkan sholat? Karena dia itu bukan muhrimnya. Berarti dia seperti kotoran. Makanya dia batal. Kalau saya dengan suami saya, batal. Tapi Tuh, saya tadi dengan Muhammad anak mencium lelaki istri. saya, tidak Sekarang batal. yang dicium Muhammad istrinya apa istrinya orang? Kan istrinya sendiri. Betul? Ya, tapi kan istrinya itu kan bukan muhrimnya. Loh, istrinya gimana sih? La ilaha illallah. Aduh, Kamu tak muhrim. coba Rizal kau Kamu harus paham lepasin tak muhrim? diri Rizal. Aku tanya kamu Edi, kamu paham tak itu muhrim? Muhrim itu Paham tak maksudnya kamu itu muhrim? seseorang, artinya muhrim adalah seseorang yang boleh kamu bersetubuh dengan dia. Kepala otak kau. Nah, Kalau kan? sampai Bunda catat Gimana dulu ya. nih? Apa arti muhrim? Muhrim Rizal? itu tidak boleh. Tidak boleh melakukan hubungan intim pun dengan Nabi. Tidak boleh. Melakukan Yang apapun Anda tak bilang boleh. muhrim atau bukan Tak boleh muhrim? dinikahi. Muhrim atau bukan muhrim? Gimana sih? Muhrim. Astagfirullahaladzim. Yang dikatakan muhrim. Oke, tidak apa itu muhrim boleh. Rizal? Coba jelaskan apa itu muhrim. Satu aliran sedarah. Muhrim itu adalah Nah. orang yang dilarang, ya. Muhrim itu adalah orang yang dilarang kita menikahinya. Itulah muhrim. Ya, terus. Contohnya, Sekarang Muhammad, Di dalam ketika Al-Quran dia kan mencium banyak sekali. istrinya itu muhrimnya atau bukan? Itulah makanya pertanyaan Bunda tadi. Bunda tanya sama Ustaz. Justru katanya kalau boleh berarti tidak masalah. Betul. Siapa Gimana cakap sih? tidak boleh, ada Aduh. masalah? Nih, saya kasih tahu nih, saya kasih tahu ya. Nih. Tak boleh. Nih, sekarang itu bukan Kalau hanya dia situ saja nih. dicium Nih. itu bersentuhan dengan kulit tak boleh. Sebentar ya. Tak boleh.
Nih, saya akan tunjukkan sebuah Rijal, hadis nih. Bahwasanya ayo, kamu cari wanita dan anjing dan keledai itu satu tim. Satu tim mereka membatalkan sholat. Nih, saya tunjukkan. Nih ya. Saya tunjukkan kepada kalian, inilah ajaran Islam dan banyak orang tidak tahu. Nih. Iya, ajaran Islam itu banyak alirannya loh. Sebentar nih. Ada kalian juga Kristen, ada juga Katolik, ada Protestan. Perhatikan. Saya akan tunjukkan dalilnya di sini. Nih. Ya, sebentar, sabar nih. Nih ya. Lihat ini. Ini Arabnya. Oke? Arabnya imam apa? Imam apa? Nih, saya bacakan Hadis apa dari tuh? Imam Abu. apa? Sebentar. Dari Abu Dzar. Dia berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat, hendaklah ia membuat pembatas di hadapannya seperti kayu yang dijadikan sandaran di belakang pelana. Karena kalau tidak ada pembatasnya, sholatnya akan terputus apabila, perhatikan, apabila lewat di hadapannya, satu, seorang perempuan, dua, keledai, perempuan dewasa, dan anjing hitam. Jadi, perempuan, keledai, dan anjing hitam itu bisa membatalkan sholat kalau lewat di hadapanmu, betul? Aku kalau anjing itu gak pernah aku dengar, Rizal. Aduh, Ya, makanya saya itu. bilang anjing hitam, keledai, dan seorang wanita satu tim sama-sama membatalkan sholat. Betul? Nyonyong. Ah, inilah kan sampai budaya nyonyong jadinya. Gimana nih? Lalu aku bertanya kepada Abu Dzar, kenapa yang berwarna hitam? Bagaimana dengan yang warna kuning atau merah? Dia menjawab, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana Anda tanyakan kepadaku? Dan beliau menjawab, anjing hitam adalah setan. Jadi wanita, keledai, dan anjing hitam yang adalah setan, itu sama-sama membatalkan sholat. Nah, Aisyah pernah marah gara-gara ini. Kenapa kamu memasukkan kami kaum wanita, menyamakan kami dengan anjing hitam dan keledai? Nah, itu apa penjelasan Rasulullah? Dah, makanya kau urus sendiri. Ya, itu apa penjelasannya? Loh, intinya wanita kalian tempatkan sebagai makhluk yang nggak baik. Satu, wanita bisa dibilang kalau nempel saja najis, membatalkan sholat, betul? Edi, kenapa gimana? Ini beda terhadap perlakuan Yesus kepada perempuan-perempuan yang berdosa. Ketika ada perempuan yang berdosa datang ke hadapan Yesus, dia bertaubat, dia menangis. Apa kata Yesus? Sesungguhnya dosamu telah diampuni. Coba, beda jauh. Oke. Sekarang masalahnya Muhammad saja dia aja berdosa. Muhammad berdosa nggak? Sekarang saya tanya, Muhammad berdosa nggak? Ayo Rijal, Muhammad berdosa nggak? Tunggu dulu, apa Edi? Edi. Isa saja yang kalian bilang suci, dia tidak seperti itu kelakuannya. Sikit-sikit kau diam dulu Edi. Apa kata Yesus? Dulu diam, biar dulu dia bercakap. Apa kata Yesus? Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang-orang berdosa. Ya, ketika Yesus, dengar dulu, ketika Yesus makan dengan para pemungut cukai, ketika Yesus makan dengan para penagih pajak orang-orang berdosa, ahli-ahli Taurat bilang, hei, kenapa kamu makan dengan orang-orang berdosa? Apa kata Yesus? Bukan orang sehat yang perlu tabib, tetapi orang-orang berdosa. Makanya Yesus mempertobatkan orang-orang berdosa. Yesus membuat sebuah perumpamaan. Ada seorang anak, ada seorang ayah punya dua orang anak. Ya kan? Satunya di rumah terus taat terus. Sedangkan satunya pergi, menghabiskan harta-hartanya. Lalu yang satu itu pulang. Ya kan? Dia pulang dengan, saya bacakan saja tapi terlalu panjang. Dia pulang dengan penyesalan. Tetapi ayahnya itu akan berlari memeluk anaknya yang hilang itu. Jadi Yesus memperlakukan orang-orang berdosa itu seperti orang-orang yang hilang. Seperti orang-orang yang ingin datang kepada kebenaran. Bukan seperti alim ulama yang sok-sok suci. Suci. Saya suci, nggak taunya dia berlumuran dosa. Dah. Itu bedanya. Masih nekat aja ngikutin Muhammad. Silakan.
Kalau dah kau tahu macam itu, kenapa kau sekutukan itu Yesus? Sekutukan? Kenapa kamu sekutukan Yesus? Itu yang membuatkan aku nggak bisa menerima. Sekutukan gimana? Kenapa kamu sekutukan Yesus? Kau katakan situ Yesus itu adalah anak Allah. Bukan anak Allah. Allah nggak punya anak. Allah itu Tuhannya orang Arab. Mana ada Yesus itu anaknya Allah? Tadi aku tanya kamu tadi. Kamu kan Bu Santi, dengar Bu Santi. Begini, di dalam agama Kristen tidak ada Allah. Nggak ada Allah itu. Oke, jadi panggilan kalian apa? Bapak? Iya, Yesus itu adalah anak Allah atau anak Elohim. Oke. Sebagai sang Mesias. Oke, kenapa kalian sekutukan Yesus itu adalah anak Allah? Sedangkan yang dimaksud Yesus menyekutukan itu bukan gimana? anak Allah. Apa yang dimaksud kalian menyekutukan? Bunda, oke. Bunda sudah dapat tahu dari pertama kali Bunda dapat tahu dari Mikana. Kedua adalah RK, ya. Apa menyekutukan RK itu saya paham? Enggak, dengarkan dulu Bunda. Apa yang Anda maksud menyekutukan? Menyekutukan itu apa? Dibuat kesatuan. Kau saja tak tahu menyekutukan itu apa, gimana sih? Menyekutukan itu, ya Allah. Apa menyekutukan? Maksudnya gini, menyekutukan itu dia telah menduakan Tuhan. Enggak, kami padahal enggak menduakan. Tuhan mereka itu adalah Allah. Tapi Menduakan dia itu gimana menyembah maksudnya? Contoh gini, kalau kalian berdoa, macam mana kalian berdoa kepada Yesus dengan Bapak? Ya, sebutkan. Biar Bunda tak bagi tunjuk sama kamu. Berdoa kalian itu meminta. Iyalah, berdoa. Iya, enggak apa-apa meminta berdoa kepada Yesus. Yesus memiliki kuasa kok. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada aku. Gimana? Kamu gini, macam gini ya, contoh ya, ya, sebab kalian di situ yang Bunda dengar kalian berdoa, ya Yesus, ya Bapa baik, yang ya Yesus, ada ya di surga. Baik, dengarkan. Ketika kami di gereja, saya di gereja, berseru-seru, ya Yesus, Anda bilang itu menduakan. Oke, nggak apa-apa. Tapi bagaimana dengan umat muslim? Mereka bukan di gereja, di jalan, bukan di masjid, di jalan raya. Di jalan raya, dengar. Di jalan raya gelar tikar, dengar dulu. Gelar tikar di jalan raya, ya kan? Nutup jalan orang, dengar dulu Bu Santi, dengar dulu. Kalau kami di gereja masih mending. Kami nggak bikin macet jalan. Kalau kalian di tengah jalan itu gelar, bila perlu di jalan tol. Gelar tikar, ya kan? Masuk sampai Indomaret orang juga, nggak perlu gasak. Masuk Indomaret orang. Lalu apa kalian mengatakan? Ya Rasulullah, dung. Ya Rasulullah. Dengar dulu. Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Kau bukan macam itu. Gimana? Bukankah benar bahwasanya kalian berseru-seru kepada Muhammad? Benar nggak? Berseru kepada Muhammad itu selawat Nabi. Nah, ini yang namanya standar ganda. Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kalian bilang menduakan. Ketika kalian berseru-seru kepada Muhammad, itu nggak menduakan. Standar ganda. Bukan menduakan, Edi. Oke, kenapa kalian berseru-seru kepada Muhammad? Aku buktikan sama kamu ya, Edi. Kenapa kalian berseru-seru kepada Muhammad? Ayo. Oke ya, kami buktikan ya. Setiap kami menegakkan sholat 5 waktu, yaitu Islam, Isya, Subuh, Lohar, Asar, Maghrib. Di setiap kami, tidak ada kami mengatakan Allah Muhammad. Tidak ada. Oke, tapi betul nggak kalian memanggil-manggil nama dia? Memanggil nama, dalam sholat tak ada memanggil nama dia. No. Ya? Cuma ada waktu. Oke, coba. Benarkah ibu mengucapkan ini? Coba, sebentar. Benarkah ibu mengucapkan ini? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Benar nggak mengucapkan itu? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan. Oke, coba bacaan tahiyat coba. Bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir coba. Yang itu iya ada. Ada. Oke, ketika ibu bilang assalamualaikum ya ayuhan nabi, bicara sama siapa? Sayang, dalam sholat itu bukan itu yang disebut ya. Coba saya tanya Rijal, sebentar, saya tanya sama Rijal, benar nggak umat muslim ketika sholat mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabi? Kamu diam dulu, Edi. Diam, nanti giliran kamu dulu. Bagi Bunda bercakap. Oke?
dalam sholat kami, kenapa dia tahiyatul itu kita cakap asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bukan Wa itu yang asyhadu saya anna. maksudkan. Dengar dulu, itu dia yang dalam Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, memanggil-manggil nama Yesus, kalian bilang menyekutukan, betul? Ya. Ketika Abu kalian Dayat manggil-manggil cakap, Bunda Muhammad yang cakap. gimana? Kalau kami di situ kami gak ada Ah, ini wow, standar ganda. Hey. Coba sekarang saya Kami tanya, ya. benar tidak kalian berseru-seru kepada Muhammad? Bersuruh Muhammad itu selawat Nabi. Ini ya terserah, artinya berseru kepada Muhammad, betul? Muhammad. Tapi dalam doa, Iya, dalam sembahyang, kalian tidak bernyanyinya. ada sayang, cuma Kami ada bernyanyi, cakap dengar. la ilaha Kami bernyanyi-nyanyi nih, illallah. dengarkan, dengar. Kami bernyanyi nih ya, dengar. Ini lagu-lagu kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ah, itu nyanyi kami. Kalian juga nyanyi. Ya Rasulullah, ya Rasul. Oke. Betul nggak? Oke. Sekarang aku tanya Kalian kamu juga ya. nyanyi-nyanyi kepada Muhammad. Kalian memuji-muji Muhammad juga. Apa bedanya? Kalau kalian Sayangku, nunjuk kami, sayangku. ingat, kalian nunjuk hidung kalian sendiri. Eh. Loh. Ini juga Oke, orang coba benar, bener betul, gak betul, kalian betul. bilang? Ya Rasulullah, trung-trung, pukul-pukul rebana. Trung-trung. Betul nggak? Betul nggak? Sayang, Apa aku tanya bedanya? tentang ibadat Jangan kalian. standar ganda. Tentang sholat kalian. Tentang ibadah kalian aku tanya. Loh, Bukan tentang bukankah nyanyian. kalian di dalam masjid kalian begitu? Ya Rasulullah, bahkan kalian punya lagu-lagunya kan? Mana ada di kalian dalam lagu-lagunya gimana? Dah, Edi, aku tanya kamu. Muhammadku, Kenapa? Muhammadku, Edi. dengarlah seruanku. Kalian nyanyi begitu Oh, gimana? dah, oke. Sekarang Bunda tanya ya, Edi. Betul nggak? Kenapa kalian panggil Yesus itu Tuhan sang Loh, pencipta? Rijal saja panggil Muhammad robnya kok gimana? Rijal, kamu manggil Muhammad Tuhan ke atau utusan? Utusan Bunda, utusan. Ya, rob Nggak atau ada bukan? pernah kita- Utusan. Enggak, sebentar, rob atau bukan dia Rijal? Nggak ada. Kami Muhammad nggak bukan pernah Rob, berdoa. tadinya Rob, sekarang bukan Rob. Muhammad Rob atau bukan? Kami nggak pernah, Dis. Kami nggak pernah. Sebentar, berdoa. saya tanya dulu, singkat jawaban saya. Muhammad itu Rob atau bukan Rijal? Rob. Rob itu dalam- Tuhan. Wah, saja, Edi. udah, Muhammad itu Rob gimana? Kami nggak pernah. Rijal. Dis, Oh, kami Rijal. nggak pernah berdoa atau minta ampun kepada Yesus, Dis. Itu bukan ajaran. Lu ya Yesus. karena Muhammad tidak bisa mengampuni dosa, gimana? Oke. Karena Muhammad sendiri berdosa, dia tidak bisa mengampuni dosa. Tapi Dalam dia, Islam, sebentar, ditekan tapi dia, sekali-kali. dengar Rijal, dengar. Tapi ketika darahnya diminum, bukan hanya mengampuni dosa dia menjamin orang itu masuk surga. Siapa yang cakap? Loh, Siapa ketika yang cakap? darah Muhammad diminum, ketika darahnya Siapa yang Muhammad cakap? diminum, Siapa yang cakap? betul nggak Ada Rijal? saksi yang Dia cakap. menjamin surga orang yang meminum darahnya, betul nggak? Betul kan Rijal? Ada yang siapa yang cakap? Aku tidak jamin. Sedangkan aku sendiri geli. Ya, baik, aku jawab ya. Ya. Beda dengan kalian, Dis. Kalian itu menuhankan, berdoa dan minta ampun kepada Yesus. Kalian juga berdoa itu apa? Minta nggak? Apa berdoa itu? Dengar dulu, makanya. Ya, oke, ya, Rijal. Kalian berdoa dan minta ampun kepada Yesus. Kami nggak pernah berdoa dan minta ampun kepada Nabi kami. Itu bedanya. Dan ingat, Dis, itu bukan, aku pastikan itu bukan ajaran Yesus. Karena Yesus Baik, itu sebentar. berdoa Kau jangan kepada lari kemana-mana dulu. Bapa Gini, di sorga. Muhammad Itu adalah menjamin nggak? ajaran Dengar, yang Muhammad disampaikan menjamin nggak oleh orang yang meminum Rijal. darahnya bahwa Cepat, tidak akan Edi. masuk neraka? Edi, Makanya Dita. bagi peluang si Rijal untuk bercakap. Sebentar. Belum Rijal, bercakap, udah kau betul cakap. tidak Muhammad menjamin orang yang Dengar meminum dulu. darahnya masuk surga? Dengar dulu. Bagi di Rijal bercakap. Lepas Rijal baru kau cakap. Terus Rijal. Sebentar, saya tanya dulu. Sebentar. Betul nggak Rijal itu? Iya, nanti ku jawab. Jadi Betul. selesaikan dulu. Selesaikan dulu aku. Bagi
Lagi si Rijal cakap makanya- sampai habis. Kamu pun belum cakap habis, udah potong-potong. Sampai bila kau Makanya nak di dalam apa? Islam itu sering sekali diutamakan akal dan pikiran. Otak dikasih Allah, ketika manusia itu dikasih akal dan nafsu menguasai dirinya, maka manusia itu akan lebih rendah daripada Jangan hewan. lari kemana-mana kau Rijal. Yang ditanya itu betul tidak bahwasanya Muhammad menjamin orang masuk surga. Edi, Tidak dikasih bicara Edi, sama si biarkan dulu Edi cakap Bunda. si Rijal sampai habis. Jangan potong-potong. Terus Rijal. Terus Rijal. Bagi Terus dong Rijal. waktu untuk bercakap. Ketika akal itu dikalahkan oleh nafsu dan nafsu menguasai diri seseorang itu, maka manusia itu akan lebih rendah daripada hewan ternak. Itu di dalam Al-Quran. Tetapi ketika akal bisa menguasai dirinya dan meredam nafsu, akal itu meredam nafsu, maka manusia itu akan lebih mulia bahkan dibandingkan malaikat. Begini Des, di dalam Islam itu diutamakan sekali. Di tahun ini aku bicara dengan fakta, dengan ilmu pengetahuan dan penelitian yang dilakukan oleh orang-orang Anda sendiri. Maka aku simpulkan bahwa ajaran yang kalian terima itu adalah ajaran Paulus. Di tahun 49. Kan kau lari kemana-mana, kan yang dibahas apa? Yang kau bahas apa? Saya dengar. Yang saya tanya, Muhammad membenarkan orang yang meminum darahnya dengan menjamin bahwa orang tersebut akan masuk surga. Betul Rijal? Betul? Edi, stop dulu Edi. Biarkan dia cakap dulu. Nih, sedangkan Al-Quran sendiri nih, ini saya tunjukkan kalian Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Apakah Muhammad tahu dia masuk surga atau enggak? Lihat nih, saya bacakan ayatnya. Enggak, ntar dulu. Dengar, ini ayat Quran. Ini ayat Quran ini. Di dalam surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-9 nih, katakanlah. Ini Muhammad disuruh ngomong nih. Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku dengan Iya, ini. betul. Ya, Rijal, biarkan dia cakap. Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku Iya, betul. tidak, perhatikan. Aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapmu. Ini Muhammad disuruh ngomong begini, dia nggak tahu akan nasibnya sendiri. Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Dan tidak pula terhadapmu. Ya, apa? Surah apa itu? Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Surah Al-Kahf ya, surah Al-Kahf. Bisa-bisanya Muhammad menjamin masuk surga orang, sedangkan dia saja tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapnya. Edi, Gimana? Edi, dengar sini ya, Edi. Dengar ya. Bundanya mengatakan sama kamu ya, Edi. Silakan. Muhammad SAW, dia sebelum meninggal, sebelum dia menembus napas terakhir, dia ada buat permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Apa ya? permintaannya? 3 yang dimintanya, tapi yang 2 itu Allah tak kabulkan. Yang 1 saja Allah kabulkan. Apa yang dikabulkan? Malaikat Jibril tanya, apa ya Rasulullah yang dikabulkan oleh Allah? Hanya 1 ya Jibril, yaitu syafaat. Tapi syafaat itu yang boleh aku berikan adalah hanya umatku yang beriman. Itu sebelum Rasulullah menembus napas terakhir, dia minta malaikat Jibril untuk panggilkan Allah. Rasulullah ingin bicara dengan Allah. Mula-mula malaikat mautnya dulu datang. Rasulullah minta, mana? Malaikat Jibril tak ada. Jadi dia minta malaikat Jibril turun. Turunlah malaikat Jibril. Dan dia minta kepada malaikat yang Jibril. turun bukan Jibril itu. Jangan potong. Malaikat Rasulullah minta kepada Jibril. Yang turun dengar bukan dulu, Jibril. Dengar dulu. Sebentar. Oh, enggak, kita Jangan catat, kita dipotong. berhenti dulu di situ. Kita berhenti dulu di situ. Tadi Ibu katakan Jibril turun, betul? Iya. Jibril Berapa turun, lama Muhammad. Jibril turun? Sebentar. Berapa lama Jibril turun dari Allah ke bumi? Berapa lama menurut Al-Quran? Dah, boleh benda cakap. Menurut Al-Quran, Jibril itu naik turun 50.000 tahun lamanya.
Siapa cakap? Oh, Coba kamu buka ini. buka Al-Quran. Berapa lama waktu Jibril turun ke bumi? Jarak tempuhnya? Dengar dulu. Dengar dulu ya. Jarak tempuhnya Dengar dulu. 50.000 tahun, makanya Jibril belum turun. Oke, coba buka, Kamu ini, Edi. coba buka Quran surat Al-Ma'arij. Dengar dulu boleh cakap. Waktu Rasulullah mau karatul maut, nafas terakhir, Rasulullah minta kepada malaikat maut, tolong bagikan malaikat Jibril. Malaikat Jibril Iya, tetapi Dengar dulu, menurut dengar Al-Quran, perjalanan dulu. Jibril naik Dengar. turun itu 50.000 Budak tahun. cakap. Edi, bagi budak cakap kenapa Edi? Jangan Coba kau silakan, bantah-bantah dulu. silakan. Oke. Jadi Rasulullah minta kepada suruh malaikat Jibril minta kepada Allah bagi tahu Rasulullah ingin bercakap dengan Allah. Jadi Rasulullah minta kepada Allah, dia kata, aku minta 3 permintaan untuk umatku setelah aku meninggal. Tapi Allah hanya mengabulkan 1 sahaja, yang 2 tidak dikabulkan. Jadi malaikat Jibril tanya Rasulullah, apa yang dikabulkan oleh Allah? Kata malaikat Jibril, Rasulullah beritahu hanya 1, yaitu syafaat. Allah beri syafaat, Nabi Muhammad boleh bagi syafaat hanya kepada umatku yang beriman saja. Itu saja. Yang 2 yang tak dikabulkannya apa? Dia kata, umatmu ya Muhammad, kalau dia akan kuberikan hidayah untuk jalan kebenaran. Itu Allah yang akan bagi hidayah. Muhammad minta, dia tak ingin umatnya ada persengketaan. Itu permintaan Muhammad, tapi Allah tak kabulkan. Allah kata apa kepada Muhammad? Ya Muhammad, itu hanya aku Ini yang panjang beri banget. hidayah. Sebentar, Hai. Bu Santi. Tadi Ibu bilang bahwasanya Jibril turun, betul? Menemui Muhammad, betul? Ya, Oke, ada nggak Al-Quran di situ? ada. Berapa lama Jibril naik menghadap Allah dan turun ke bumi? Aku tak pernah dengar itu berapa lama, berapa Nah, naik. Cuma itu aku 50.000 tak pernah tahun. jajari. Gimana? Lamanya itu 50.000 tahun. Yeay. 50.000 tahun. Coba buka Quran surat 50.000 Al-Ma'arij. tahun. Kau bilang dari mana kau taunya? Coba surat Al-Ma'arij ayat yang keempat. Buka. Itu malaikat Jibril itu. Iya, Malaikat makanya Jibril baca 50.000 dulu tahun. surat Tunggu dulu, Al-Ma'arij tunggu dulu. ayat yang keempat. Coba. Surah apa? Surah apa? Surat Al-Ma'arij. Ayat juz. Aduh. Oke, baik. Juz apa tuh Rijal? Sebentar, Rijal, sebentar. Juz apa tuh Rijal? Juz apa tuh Rijal? Bentar. Juz 9 ya? Surat Al-Ma'arij itu juz yang ke-29. Oh, 29. Oke, Ma'arif. Halaman 1200. Rijal aja lah yang bukakan, lama nanti. Coba Rijal, baca Rijal. Alah, kau tuh apa kali kau ya? Coba Padahal Rijal, ada itu. coba lama dia lemot. Gimana? Coba ayo Rijal. Yo, kamu lah. 1032. Aku sudah sering buka 1032. surat. Coba baca dulu Rijal. Berapa lama Jibril naik menghadap Allah, berapa lama? 1232. Enggak ada menyampaikan di ayat itu tentang berapa lama Jibril Iya, coba naik. baca dulu. Dibaca. Ayo. Enggak ada di sana. Ya dibaca, Yang di sana itu yang disampaikan 1 hari bisnis. Iya, dibaca dulu Rijal. Sebelum kamu ngomong baca dulu. Sering baca mas. Malah Baca. hafal sama saya. Coba. Itu makanya nggak ada di sana menghitung tentang kenaikan atau keturunan. Iya, coba baca, Jibril itu baca. berapa lama. Baca. Berarti Ayat setahun. Ayat Setahun. berapa? Ayat berapa? Ayat 4. Ayat 4. 4 dan Ayat 5. 4, para malaikat Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Keterangan 863. Keterangannya 863. 863. Habis. Dia serius banget loh itu belajar Rijal. Coba kau hargai dulu deh. Iyalah, namanya kita mencari kebenaran loh. 863. Para malaikat dan Jibril jika menghadap Tuhan memakan waktu 1 hari apabila dilakukan oleh manusia.
memakan waktu 50.000 tahun untuk waktu manusia. Tapi untuk orang sana 1 tahun, 1 hari. Iya, berapa lama kadarnya itu? Berapa lama kadarnya? 1 hari lah malaikat Jibril datang ke. Oke, baca ayat 5-nya. Baca ayat 5-nya. Ayat 5. Ayat 5. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Iya, kalau cuma sehari ngapain disuruh bersabar? Ya sehari Bang lah. Jembret, makasih Bang Jembret. Ya sehari lah, betul lah. Coba Sabar, dibaca kenapa dari lagi? ayat pertama. Dibaca dari ayat pertamanya. Udah aku tutup kok, suruh lagi kau bilang. Itu berbicara mengenai bagaimana azab itu akan ditimpakan. Di situ malaikat-malaikat membawa urusan dalam 1 hari. Tapi 1 hari itu Iya. 50.000 tahun. Makanya disuruh sabar. Dipelintir. Iya, tapi- Kalau dilakukan manusia. Emang bisa manusia terbang 50.000 tahun? Ada-ada aja. Sayang itu di alam akhirat yang 1 hari. Bu Tapi untuk Santi, manusia. coba. Kenapa di situ disuruh bersabar? Ada apa di situ? Karena walaupun sehari kadarnya itu, tapi di bumi itu sudah 50.000 tahun. Gimana Jadi sih? emangnya kenapa? Makanya emangnya saya kenapa bilang, kalau disuruh- waktu Jibril katanya datang lagi ke bumi, itu kan jaraknya sehari. Tapi seharinya itu di dunia akhirat, di alam alam langit. 1 hari, di bumi udah 50.000 tahun. Harusnya oke. sampai sekarang Jibril belum Oke, nyampe. Gimana? sekarang gini. Oke. Edi, Rijal. Sebab kan si Edi kan nggak tahu tentang Islam. Rijal, waktu Nabi Muhammad wafat, malaikat mau dengan Jibril sama-sama turun, atau malaikat mau seorang saja yang turun? Itu yang apa, Bunda Pak? Takut Bunda, sebab Bunda kan kurang pendengaran. Jadi waktu sekolah itu sebab kan Bunda sekolah Pantesan kan kemarin hanya membaca Bibel. berarti kalau kurang pendengaran kemarin sudah dikasih tahu darah Muhammad diminum, tapi karena kurang dengar. Itu nggak pernah Bunda dengar dan Bunda tak pernah. Oke lah. Ustaz, Oke lah, karena juga sudah mau makan siang teman-teman juga di Indonesia kan kita sudah mau makan siang. Jadi mungkin kita makan Agar siang dulu lah ya. Kalian puasa ya? Jadi, Sebentar aja. Silakan Bentar Rizal. aja Ya. ya. Silakan Rijal. Rizal. Baik begini, tolong. Des. Benar Bunda, bahkan ketika Nabi itu mau meninggal, Jibril memalingkan muka. Dan Nabi bertanya, kenapa kau palingkan mukamu Jibril? Apakah kau jijik melihat aku? Begitu kata Nabi di dalam hadis. Dan Jibril berkata, aku nggak tahan melihat wajah kekasih Allah menahan kesakitan. Nah, itu jawaban untuk Bunda. Des, begini Des, di dalam Islam itu maka kau pelajarilah dulu Des. Udah saya Bagaimana pelajari sih, Rizal. Perjalanan Bentar dulu, Jibril jangan naik potong. turun menghadap Allah itu memang sehari. Tapi kadarnya 50.000 tahun di bumi ini. Makanya yang datang tuh bukan Jibril sebenarnya. Bentar dulu. Loh, Rijal, Bukan aku. Jibril belum Rizal. nyampe. Masih Rizal. dalam perjalanan. Gimana sih, Rijal, Rizal? dengar jangan Rijal. Kamu kan menyembah Yesus kan Rijal? Yesus kau sembahkan. Hati-hati kamu dalam berbicara. Kita disaksikan oleh Rijal. Allah Subhanahu wa taala, Rijal. Jangan kau apakah pertikaikan, Rijal. Kalau itu berbicara itu perlu dengan hikmah dah. Mesti Oke ada lah, adab, dah. oke lah Hati-hati. sebentar. Oke. Oke lah, kita rehat Belum saja dulu. selesai. Nanti Dua kita menit, dua bisa menit, lanjut dua lagi. menit. Kita Tunggu, rehat tunggu, siang tunggu dulu. Rijal. Baik, tunggu apa, Edi? Biar Rijal bercakap. Dua menit. Begitu Des. Karena ketika Anda menggunakan akal pikiran, maka Anda akan menemukan sesuatu seperti orang-orang ini. Orang-orang yang sudah menggunakan akal dan menulis buku, maka dia akan menemukan Islam lah satu-satunya ajaran yang paling benar. Tetapi Oke banyak lah, sekali besok kita bahas orang yang lagi itu masuk nanti dalam Rizal. Islam. Mungkin nanti malam atau bagaimana, silakan Kau nanti harus teman-teman kasih datang lagi. agar Teman-teman jangan kalian lupa ya teman-teman ya. Ini Oke, Edi. akun kita yang Edi. asli, jadi teman-teman follow yang ini teman-teman ya. Dan Oke. teman-teman Edi. jangan Buku sampai Bapak, kalian kamu nanti melihat live, Edi. akun-akun yang sama-sama Edis TV tapi palsu. Oke ya, gitu dulu ya, Bu Santi. Edi, buku Bapak nanti kamu live? Ya, mungkin sekitar jam 7 malam lah. 19.00 malam, waktu ya? Indonesia Barat. Kalau di Malaysia Jangan ada berarti pelawat waktu. jam 20, jam 8 malam.
Oke ya. Janganlah Begitu waktu ya, buka- Bu Santi janganlah waktu dan buka puasa. Bang Rijal. Edi, Sampai ketemu lagi. Edi, janganlah Apa? waktu buka puasa. Tunggulah nanti waktu lepas sholat Ya, tarawih. lepas itu tarawih pukul itu 10. sudahan di anu lepas tarawih. Biasanya tarawih itu cuma seminggu bulan puasa awal aja. Habis itu nggak tarawih lagi. Saya tahu. Iyalah, Zaman saya iyalah, kecil, oke. zaman saya kecil juga begitu. Kami tarawihan minggu awal minggu kan. Berikutnya udah nggak tarawih lagi. Waktu pertama iya puasa, Apa berikutnya nggak Edi? puasa lagi. Edi, dengar Edi ya. Edi ya, sebelum sebagai penutupannya Edi. Jadi Bunda minta nanti kalau kita berdiskusi nih, kamu itu jangan jangan apa? Apa? Kalau kita Minta dulu apa? berdiskusi tuh. Jangan terlalu apa ya? Ini orang Medan kalau ngomong gini. Masa Tambahkan Bunda gini dulu loh. apanya? Jangan kamu Ya, gini. jangan apa-apa ya. Memotong-motong, jangan dipotong. Oke lah, saya Itu, sudah itu. paham. Saya Ya. paham itu kalau orang Jangan kalau orang Medan dipotong-potong kalau ya. ngomong memang gitu. Ini kok kurang apa ini? Kurang apa? Kurang apa? Ya apa? Kurang apa? Oke ya. Edi, kamu Sampai jangan ketemu. gitu. Bunda gak suka macam itu. Oke. Sampai ketemu. Ya, nanti ya. Bu Santi, Oke. saya turunkan dulu. Selamat Ya. siang. Sampai ketemu Ah, lagi. Bang Rijal, saya turunkan dulu. Ya teman-teman, jangan lupa ya teman-teman ya. Ini akun kita. Jadi akun kita ini followersnya sudah 125 ribuan kalau nggak salah. Jadi teman-teman cek saja. Kalau ada akun Edis TV tapi followersnya di bawah 100 ribu itu bukan akun saya teman-teman ya. Jadi mungkin saya rasa sampai di sini saja dulu teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jikalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam hati. Jikalau ada kata yang salah jikalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Nah teman-teman sekali lagi teman-temannya penutup ya. Jadi teman-teman kita ada kolekte pendirian rumah apologet. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya untuk mensupport pendirian rumah apologet di sini karena kita di sini pengen ada tempat untuk bisa berapologet ya. Jadi kita pengen ada ya tanah, ada tempat, ada rumahnya begitulah. Ya sederhana-sederhana saja yang penting ada begitu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin mensupport boleh teman-teman bisa berkolekte ya. Kolekte untuk pendirian rumah apologet di sini. Teman-teman silakan saja. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih silakan tangkap layar. Screenshot, tangkap layarnya. Jadi teman-teman yang punya berkat berlebih bisa support di sini. Oke ya teman-teman ya, saya rasa itu saja dulu teman-teman siaran kali ini. Mudah-mudahan nanti malam kita bisa live kembali. Jangan lupa terus pantengin channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai ketemu kembali. Selamat.